Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahana bil awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan dibukakan pintu mata hati kita, dilapangkan dada kita, sehingga kita mudah mencerna ilmu agama, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang dibacakan nantinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji mengenal diri, mengenal ilahi. Ini materi yang lama yang kita ulang, disempurnakan dan fokus kepada kajian umumnya, tidak kepada lapisan-lapisan ruh yang telah kita jelaskan berdasarkan kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Mu'adz bin Yahya menurut sebagian ulama, salah seorang sufi yang paling masyhur di dalam ilmu tasawuf adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya dengan sempurna, insya Allah dia akan kenal siapa Tuhannya. Manusia ini kalau dia tidak mengenal hakikat dirinya, maka dia akan terjebak dalam tipuan kehidupan bumi fata morgana. Karena mohon maaf, di antara manusia ini ada yang sangat mengandalkan jasad fisiknya. Dia operasi wajah sampai ke Amerika, ke Korea. Kalau wajahnya jelek, dia rasa hidupnya tak berarti. Ini termasuk salah satu orang yang tak kenal dengan dirinya. Kenapa? Karena yang dia pentingkan dalam kehidupannya adalah bentuk fisiknya, yang kalau nanti dimasukkan ke dalam tanah, dia akan hancur dimakan ulat belatung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah Allah Ta'ala berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa yang di dunia ini buta mata hatinya, tidak mengenali dirinya, tidak mengenali Allahnya, Tuhannya, maka di akhirat dia nanti akan jauh lebih buta dan dia akan tersesat dari jalan menuju pulang, menuju Allah. Diri kita terdiri dari dua unsur, jasmani rohani. Sebagaimana kita ketahui bersama, jasmani ini dia menuntut kebutuhannya, makan, minum, ya. Dia juga kadang-kadang memiliki sifat kebinatangan, sehingga jasmani kita butuh teman lawan jenis untuk menyalurkan keinginannya, ya. Kemudian jasmani kita juga membutuhkan udara. Di dalam jasmani kita ini Bapak Ibu, diri kita ini seperti miniatur alam semesta. Dalam jasad kita ini ada unsur air 2/3, ada unsur api. Maka kalau kita marah, terasa panas badan kita. Apalagi kalau kita
sakit demam makin nyata. Kalau kita pikir-pikir, dari mana panas itu kan? Kan nggak ada api dalam diri kita. Ya, nah, itu sebenarnya dari diri kita ini ada unsur api. Ya, ada unsur angin, udara, angin, batu. Ya, kadang nggak mau kena angin pun kita merasa kedinginan. Ya. Maka jiwa kita ini, diri kita ini adalah, kata sebagian ulama, seolah-olah miniatur alam semesta. Semua unsur alam ini ada dalam diri kita. Ya. Maka kalau ibu bapak pernah lihat atau nonton film Avatar itu salah satu yang mampu menggabungkan kekuatan alam, angin apa semua. Walaupun itu legenda, sebenarnya kita hanya ingin menarik simpul bahwa diri manusia itu kamil, sangat sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke mengenal diri bagian dalam, bagian rohaninya yang tak terlihat. Kalau jasadnya sudah kita paham. Di dalam diri kita ini atau diri kita ini, manusia ini, ya, ada ruhnya, ada hayat, ada nafs, ada qalbu, ada akal. Kemudian di diri kita juga nanti dilekatkan hawa nafsu, ditambah lagi pasukan-pasukan setan iblis yang kita sebut dengan jin qarin. Yang paling dalam di diri kita adalah ruh. Dulu kita sudah membahas lapisan ruh. Sekarang kita tidak bahas itu. Ini secara umum. Jadi materinya berbeda. Jadi kalau kita petakan begini, yang paling dalam itu ruh. Keluar sedikit ada qalbu, ya, ada nafs, jiwa, ada akal kita, kemudian ada hawa nafsu, baru jin setan qarin yang menggoda. Jin qarin ini kita ambil dari bagian atas merah. Jin qarin ini sebagaimana dikatakan Allah dalam Quran, ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lupa berzikir mengingat Allah Tuhannya yang Rahman, kami ikatkan baginya syaitan, dan syaitan itulah yang menjadi qarinnya. Jadi semua kita ini punya qarin. Berdasarkan hadis Muslim, hadis sahih, Nabi pernah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wa kullu bihi qarinatun minal jin." Tidak ada di antara kamu kecuali setiap diri kamu itu ada qarin, pendamping dari golongan jin. Jin qarin inilah yang paling bisa menyerupai cara kita ngomong, yang nggak bisa dicerupainya tabiat-tabiat kebiasaan. Ya. Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini peringatan keras bahwa jin qarin dan bisikannya selalu, ya, memperhatikan diri kita. Kalau dalam Al-Quran ayat yang tadi disebut, dan ada beberapa ayat lagi termasuk wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Berkata orang qarinnya di akhirat nanti, ya Tuhan kami, aku enggak menyesatkan dia. Dialah yang berada dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Jadi nanti terjadi pertengkaran antara manusia dengan jin qarinnya. Dia yang menyesatkan aku, dia yang nyuruh aku buat jahat. Kata jin qarin, kalau bahasa sederhananya, aku kan cuma bisik-bisik ngajak doang. Kenapa kamu mau? Ya salah kamu dong. Kamu kan dah tahu itu jahat, gak bagus. Kok kamu ikuti? Aku kan gak bisa maksa. Aku kan cuma ngajak doang. Kok kamu mau? Nah, kira-kira gitu. Jadi terjadi perdebatan. Jin qarin itu menolak, dia mengatakan aku tidak menyesatkannya. Ya mereka, dia yang menyesatkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalau kita menjadi orang-orang na'udzubillah, orang-orang fasik, jauh dari Allah, korin kita nanti akan, ketika kita mati, korin kita akan bergabung dengan setan, iblis, siluman, kelompok jahat. Tapi kalau kita orang soleh, jin kita mengikut, menjadi soleh, menjadi baik, menjadi Islam, maka dia bergabung dengan jin Islam. Gitu ya. Menurut sebagian ulama kita begitu. Maka jin korin ini akan menguasai kita bersama dengan setan-setan lainnya kalau kita lupa dari zikrullah. Istahwadza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Ya, mereka telah dikuasai setan. Apa tanda orang dikuasai setan? Mereka lupa dari zikrullah. Mereka lupa dari mengingat Allah. Nah, itu ciri orang yang dikuasai setan. Ya. Maka setiap kali kita lupa, pasti kita akan fahuwalahu qarin, syaitan. Ya. Maka untuk mengusirnya, melemahkannya, salah satunya memang harus selalu berzikir. Ya. Dalam hadis yang panjang dikisahkan oleh Jabir bahwa ketika tiba giliran iblis meminta, dia mengatakan, "Ya Tuhanku, manusia Adam inilah yang telah Engkau muliakan atas diriku. Kalau Engkau memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya." Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak dari Adam, anak manusia, kecuali dilahirkan pula seorang anak dari bangsamu. Itulah jin karim. Tambahlah Tuhan pasukanku. Allah katakan, kamu dapat berjalan-jalan di tubuh mereka seperti mengalirnya darah. Maka iblis itu masuk ngalir darah. Dan kamu dapat membuat hati mereka sebagai rumah. Jadi dinding hati kita itu menjadi rumah. Dia masuk ke dalam tidak bisa, di dinding itu. Maka Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan, ada 9 bintik hitam lubang mata hati kita itu yang ditutupi oleh setan. Ya. Sekiranya itu dibuka oleh Allah, maka kita akan mampu melihat alam malakut. Terlihatlah malaikat, arsy hingga sana Allah, terlihatlah alam jabarut. Ya. Terlihat kita surga, neraka. Kalau itu tidak ditutupi oleh setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi jin qarin. Yang kedua yang hitam ini hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu ini termasuk makhluk yang paling tidak peduli segalanya, yang paling susah untuk mentaati Allah. Yang penting keinginannya terwujud. Ya. Maka orang-orang yang tak mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya dari melawan hawa nafsunya, ini akan membahayakan kehidupannya. Di antara manusia ini, kata Allah, ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau tidak memperhatikan Muhammad, orang-orang yang menjadikan ilahnya itu tujuan atau sesuatu yang dia sembah, hawa nafsunya. Di antara manusia ini ada yang menyembah hawa nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya pasti dia usahakan tercapai, tergapai. Tidak boleh tidak. Ya. Dia pingin A, dia pingin mobil mewah, dia akan cari walaupun menghalalkan segala cara. Dia pingin seorang wanita, dia akan cari walaupun bersekutu dengan jin, main santet. Ya. Ini orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Maka dulu kita sebut orang ini termasuk orang yang paling jauh, paling gelap hatinya adalah orang yang mentuhankan hawa nafsu. Sama dengan gelapnya hati orang ateis. Maka melawan hawa nafsu itu disetarakan Nabi dengan jihadul akbar, jihad besar. Jadi musuh yang paling besar sebenarnya bukan di luar diri kita, di dalam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam hadis lain dikatakan Nabi, salasun muhlikat.
ada 3 hal yang bisa membinasakan kalian, dan salasun munjiat, dan 3 yang menyelamatkan. 3 yang membinasakan itu salah satunya adalah di samping syuhum muta' wa hawam muttaba. Di samping kikir yang diikuti, hawa nafsu yang selalu dituruti. Ada istilah ulama, siapa yang kenal diri kenal Allah. Siapa yang kenal Allah maka dia selalu melawan hawa nafsunya, berlawanan dengan hawa nafsunya dirinya. Ya kan? Maka musuh kita adalah yang pertama setan, jin korin tadi bersama setan. Itu kita disuruh ta'awud, a'udzubillahi min hamazatis syayatin, zikir, ingat Allah, banyak ingat Allah untuk membuat dia terpantal dari hati kita. Ya, maka dalam hadis lain kan dikatakan Nabi, apabila seorang berzikir maka setan menjauh dari dinding hati kita. Setan dan jin tidak akan bisa bersatu dengan zikrullah. Ya. Mereka akan menjauh. Kalau hawa nafsu dia sifatnya ditahan, dididik dengan puasa. Maka kalau bahasa Nabi itu, makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu salah satu mendidik hawa nafsu itu, Pak. Tidak berlebih-lebihan, nggak usah diturunkan dia. Maka hawa nafsu itu bisanya ditahan, nggak bisa dibunuh. Dia dikendalikan saja. Wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan nafs, jiwa kita dari hawa. Ya. Maka menjauhi setan dengan ta'awuz, dengan berzikir kepada Allah. Ya. Walaupun dia bisa mengalir, inna syaitan yajri minal insan majrad dam, walaupun dia bisa mengalir di darah-darah kita, kata Nabi SAW. Ya. Satu waktu Nabi SAW ya, sedang itikaf, kata Sopiah binti Huyai, lalu ini perempuan kan, kemudian dia mendatangi beliau. Perempuan ini mengunjungi Nabi di malam hari, kemudian bercakap-cakap dengan Nabi. Kemudian ketika ingin pulang, beliau berdiri mengantar beliau. Ya, perempuan itu. Kala itu rumah Sophia di tempat Usama bin Zaid. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Lantas mengatakan, lalu Nabi mengatakan, pelan-pelan kalian, katanya. Takut terjadi fitnah. Apa kata Nabi? Wanita itu adalah Sophia binti Huyai. Keduanya berkata, Subhanallah wahai Rasulullah, maha suci engkau, rupanya engkau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian, memfitnah aku, kira-kira gitu, buruk sangka denganku, karena dikunjungi wanita di malam hari. Jadi setan buruk sangka itu bagian dari setan itu, jin qarin itu, Pak. Ya. Kemudian unsur ketiga adalah jiwa nafs. Ini yang belum kita terangkan. Jiwa ini, kalau di dalam hidup kita Bapak Ibu, jiwa ini adanya jiwa ditandai dengan nafas. Selama kita bernapas, selama itu jiwa kita masih ada. Ya. Jiwa itu kata ulama, itulah yang menghubungkan ruh dengan jasmani, menghubungkan alam ruh dengan alam nyata. Jadi dia di tengah. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu diberi ilham, diberikan bisikan jalan untuk fujur, bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Itu jalan untuk jahat. Wa taqwaha, dan jalan untuk takwa, bisikan dari ruh yang merindui Allah Tuhannya. Ya. Maka nanti yang mati itu bukan ruh tapi jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Semua jiwa pasti mati. Jadi yang mengalami kematian itu adalah jiwa, ditandai dengan berhentinya kita bernapas. Maka salah satu guru saya mengatakan, di antara pintu masuk mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati. Pintu mati itu adalah menahan napas. Maka zikir menahan napas salah satu zikir yang paling cepat mengantarkan kita khusyuk. Tahan napas. Maka nanti ada teknis-teknisnya di dalam dunia tarekat. Kalau kita baca sekali saja ayat Qur'ani, tahan napas di dada, kita niatkan untuk melindungi badan, itu sudah jadi pagar gaib, bentuk cahaya memagar kita. Jadi kalau ada santet tidak bisa nembus. Atau doa Nabi misalnya, tahan napas di dada, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya itu tidak satu benda langit bumi pun yang bisa memberi mudarat. Itu ada model tarekat yang mencoba membuktikan kehebatan hadis itu, tasbih itu. Lalu ketika mereka membaca itu setelah sholat 2 rakaat, baca itu lalu dibacok tidak mempan. Karena tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali Allah Ta'ala. Itu dengan modal keyakinan penuh itu bisa terjadi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam jiwa ini, jiwa kita ini kalau dia tidak bersih Bapak Ibu, dia selalu gampang dipengaruhi setan, mudah marah, buruk sangka, ya. Ada orang pakai jubah, so alim katanya dalam hati itu. Jiwa kita tuh Pak, ya. Kalau orang dengar ceramah, munafiknya itu katanya. Itu kalau ada yang bisi-bisi di dalam itu jiwa itu belum bersih dia, ya. Kalau ada orang buat jahat, ditambahnya lagi, memang kurang ajarnya aja gitu. Bisi-bisi begitu itulah jiwa dalam diri kita itu, ya. Karena dia belum bersih. Senang dipuji, dia punya sifat syaitaniah. Kalau dipuji dia, wah, rasanya hebat kalilah dia itu. Senang. Besar telinganya, ngembang kayak telinga gajah. Ya. Kadang-kadang juga lapar dia. Aduh, lapar. Yang ngerasain lapar itu jiwa. Itu rasa lapar itu ada dalam jiwa. Kadang dia patah hati, sedih, ya. Ini jiwa kita. Putus cinta sedih, patah hati, putus asa, jiwa. Maka jiwa ini harus dibersihkan, ya. Harus diajak oleh ruh berzikir dia supaya bersih. Jangan dia mengikuti hawa nafsu dan setan, qarin tadi. Dia harus dibersihin. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, ya. Karena jiwa itu dibersihkan. Kalau nanti dia sering diajak berzikir, maka istilah dalam tarekat itu ada zikir jiwa. Diajak dia berzikir dengan qalbu, hati kita, mengajak dia berzikir, merasakan kebesaran Allah, maka dia akan menikmati itu. Maka dia bersih. Nah, kalau dia bersih nanti, ya, bisik-bisikan kepada jiwa itu tidak lagi bisikan jahat, ya. Akan nanti jiwa itu menjadi 3, minimal 3 golongan. Kalau dia selalu berzikir dekat dengan Allah, maka terbentuklah jiwa yang tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Kenapa dia tenang? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dia ngikutin hati, selalu berzikir.
yang ngikutin hatinya dia, dekat dengan Allah, maka dia bisa tenang. Kalau enggak, jiwanya kalau yang kotor, ammarata bisu, wa inna nafsa la ammarata bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh buat jahat aja kerjanya. Enggak ada yang benar sama dia. Ya. Naik mobil, tiba-tiba ada orang nyalip dia, kurang ajar itu, badiknya itu katanya kan. Ya. Gitu lampu merah lagi, ini lagi orang mau cepat lampu merah, memang bajingannya lampu ini, coba lampu dimarahin. Ini kalau dia kotor Pak gitu Pak, semua dimarahinnya, semua salah sama dia, ya. Maka jiwa itu sifatnya kotor karena dia ditempelkan hawa nafsu dan setan bersamanya, jin qarin, ya. Nah kalau jiwa ammarah bisu ini ya karena dia suka jahat, ya dimurkai Allah lah dia. Ya. Ada lagi jiwa lawamah. Jiwa lawamah ini jiwa yang suka mencela dirinya, tarik menarik. Dia kalau buat jahat, buat buruk, nyesel. Astagfirullahaladzim, kenapa lah tadi kulawan orang tuaku? Insyaallah nyesel, ya. Tak sholat jemaah tadi, sholat jemaah subuh itu banyak sekali pahalanya. Tahu tadi ngantuk, sholat di rumah aja lah. Udah selesai, aduh kenapa lah ikutkan tadi ngantukku, padahal bukan ngantuk kali. Kalau ke masjid tadi kan banyak pahalanya. Ada penyesalan gitu. Ini masih lawamah namanya ya, belum tunduk, belum tenang. Itu jiwa itu termasuk bahagian dari rohani. Itu ada dalam diri kita. Itulah diri kita. Diri dalam bentuk jiwa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi jin qarin, hawa nafsu, akal tidak usah kita bahas karena akal untuk berpikir kita sudah sama memahami. Jiwa itu itulah yang terkotori oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu berkolaborasi dengan akal, jago dia, jadi orang bejat betulan kan, kayak Fir'aun. Pintar, tapi pintar ngakal-ngakalin orang, berkolaborasi dengan hawa nafsu. Kalau akal itu sifatnya netral, ya, dia netral saja dia. Akal itu bisa Bapak gunakan untuk berbuat jahat dan bisa digunakan untuk buat baik. Ngakal-ngakali. Kemudian setelah jiwa baru ada namanya qalbu. Setelah nafs qalbu. Nah, qalbu itu adalah hati. Qalbu ini kata Allah dalam Quran, dia harus diberikan energi zikir, ya. Supaya apa? Ciri-ciri orang yang qalbunya hidup selalu berzikir. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Merinding, gemetar. Nabi Ibrahim dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut jarak beberapa mil kedengaran suara gemuruh jantungnya, hatinya itu kalau dia lagi sholat berzikir. Nabi Muhammad pun begitu dalam sebuah hadis. Imam Sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi pun begitu juga. Jadi kalau zikir kedengaran gemuruh, getaran hati itu, juluk, ya, getaran hati mereka itu kedengaran. Ya. Apalagi orang-orang kasar bisa dengar itu, gemetar. Ya. Kadang juga pengaruh ke jasad. Apabila kita zikir rasa, zikir qalbu namanya, ya. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'irru minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum. Ayo coba lihat. Ya, Allah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Quran yang serupa ayat-ayatnya dan berulang-ulang.
Gemetar kulit karena orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi getaran qalbu itu ya bisa menggetarkan jiwa, bisa menggetarkan kulit kita sampai ke kulit getarannya. Kadang kita merinding itu. Jadi kalau Bapak Ibu merinding itu bukan jin. Kalau Bapak Ibu berzikir merindingnya karena zikir itu bukan jin. Ya. Kecuali lewat angker, tidak ingat Allah, ketakutan, merinding. Nah, itu jin qarin kita. Beda dia. Ya. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka dengan mengingat Allah. Maka kalau orang zikir itu Bapak Ibu, ada zikir-zikir tarekat tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergerak-gerak badannya. Itu dari dalam, dia menikmati itu. Ya. Ada orang salah paham, nggak tahu dia tentang ilmu ini. Dia kira kalau orang berzikir bergerak-gerak badannya ini kerasukan jin ini. Di ruqyahnya, ya nggak ada apa-apa. Ternyata yang mau ruqyah itu nggak hidup hatinya, lebih kuat yang gerak-gerak badannya daripada yang meruqyah. Lebih kuat rasa bertuhannya, karena dia nggak ngerti kan. Maka mohon maaf, kalau kita berimam, apalagi subuh, ya jahar, maghrib, isya, itu kalau imamnya hidup qalbunya, kita pun hidup qalbunya, kita pasti merinding itu, bergetar hati kita, merinding sampai kadang ke kulit kita itu. Ya, begitu dibacakan ayat Quran, merinding kita itu. Maka Abu Bakar, ketika Nabi SAW sakit, Aisyah panggil Abu Bakar, suruh dia mengimami. Janganlah Rasul. Kenapa? Pergi saja, panggil Abu Bakar. Jangan ayahku. Ayahku itu kalau berimam nanti dia menangis saja kerjanya, menggigil dia menangis. Enggak dengar orang apa yang dibacanya. Nah, itu Abu Bakar kok jadi imam. Ya. Nah, itu kalau hati hidup ditandai dengan itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau menandai hati kita hidup atau tidak, salah satunya itu syairu min hujudul ladina. Ya, gemetar enggak kulit kita, gemetar enggak hati kita disebut nama Allah tadi. Ya. Kadang menangis, keluar air mata. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu lihat tafidu minad dam'i, meneteskan air mata. Nah, itu juga hati, jiwa juga dia menangis bersama hati. Maka dia harus disepuh, dibersih dengan zikir, dengan tawadu. Maka zikir jiwa itu kan disebut dalam Al-Quran. Kalau zikir jiwa itu gimana? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Ingatlah, berzikirlah kepada Tuhanmu tadarru, dengan rasa rendah diri, karena penyakit jiwa itu sombong, Pak. Jadi kalau berzikir dengan jiwa tadarru wa khufyah, dengan rendah hati, dengan rasa takut ke Allah. Kalau zikir qalbu, zikir asma Allah itu menggetarkan hati, ya. Maka ada zikir jiwa, ada zikir qalbu. Itu diajari semua oleh ulama-ulama ahli ruhani. Ya. Sehingga nanti kita bisa merasakan kenikmatan. Dan qalbu itu apabila dia sudah berzikir, merasa nikmat bersama Allah, itu juga bagian dari ciri qalbu itu sudah hidup. Ya, sudah mulai hidup rasa yang ada dalam diri dia. Kulitnya bergetar, merasa tenang dengan zikir Allah. Zikir asmaul husna juga gitu. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya, nikmat, enak kan di hati kita, nikmat sekali. Kalau rasa yang ada di hati kita sudah hidup, ya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gemetar di dalam, merinding, masuk ke kulit. Ya. Kalau zikir di Naksaban itu ada zikir kullu jasad, seluruh tubuh, menggigil, merinding kita berzikir, nyebut Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan gak boleh zikir lapas tunggal Allah Allah. Cuma dia yang bilang kayak gitu. Ulama-ulama lain boleh. Dianggapnya tidak sempurna makna itu. Padahal gak ada yang lebih sempurna dari nama Allah, ya kan? Nama Jad. Allah itu kan nama Jad. Qul, katakanlah. Hu boleh zikir hu. Allah boleh. Ahad. Kalau Bilal zikir ahad. Kita zikir hu boleh, zikir Allah boleh, zikir ahad pun boleh, tunggal. Karena itu nama Allah Asmaul Husna, bukan nama setan, bukan nama hantu. Apa masalah menyebut nama Allah walaupun tunggal? Ya Allah kita sebut. Ya. Tidak ada masalah di situ. Karena Ibnu Taimiyah itu sebahagian fatwanya menyalahi ulama-ulama besar banyak lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qalbu, maka qalbu itu harus dilatih dia berzikir, ya. Bersama jiwa tadi dibersihkan supaya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita merasa bergetar, hati kita meneteskan air mata, kulit kita pun ikut, ya, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tenang, ala bizikrillah tatma'innul qulub, tenang sesudah zikir. Maka ciri-ciri amal ibadah itu diterima Allah adalah tenang hatimu sesudah ibadah. Itu cirinya, Pak. Kata Imam Ja'far Shadiq begitu. Maka kalau kita belajar tasawuf, kita belajar mengenali ibadah kita ini diterima apa enggak. Kayak kita sholat subuh tadi. Ibadah sholat subuh tadi diterima enggak? Tahu kita Pak diterima apa enggak? Kalau belajar tasawuf. Dari mana kita tahu diterima atau tidak? Ya lihat aja, kalau kita khusyuk diterima. Karena bagian-bagian yang khusyuk itu aja diterima. Nah, kalau dalam syariat yang dikenal dibahas sah, batal, fasid gitu kan. Tapi kalau dalam ilmu hakikat itu terima atau tidak. Doa-doa kita maka itu harus dari qalbu. Maka kalau orang yang sudah hidup hatinya ikut bertarekat, dia sudah hidup hatinya, semua amalan-amalan yang dia lakukan dari sunnah-sunnah Nabi, zikir-zikir Nabi, zikir-zikir sunnah, semuanya menjadi mustajab, makbul, diterima Allah. Kenapa? Karena qalbunya sudah hidup, hatinya pun salat khusyuk. Ya, yang tarekat itu menghidupkan qalbu, zikir-zikirnya itu. Yang terakhir sedikit lagi, setelah qalbu masuk ke dalam namanya ruh. Nah, ruh ini zikirnya berbeda dengan qalbu. Zikir ruh ini adalah zikir menyaksikan, memandang Allah. Maka di dalam Al-Quran kan Allah katakan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ruh itu langsung Allah yang tiupkan, enggak pakai perantara malaikat. Maka kalau mau menyaksikan Allah harus pakai ruh. Jangan pakai mata kepala, jangan pakai jiwa atau sukma. Orang Jawa bilang sukma. Karena sukma jiwa itu masih selevel alam jin. Ya. Qalbu selevel alam malakut. Ruh baru masuk jabarut dan lahut sesuai lapisannya. Ya. Maka memandang Allah itu pakai ruh. Memandang ruh pakai ruh, memandang Allah pakai ruh. Kenapa? Yang tidak berjarak dengan Allah itu hanya ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu dari alam amar, alam perintah, langsung Allah yang perintah. Maka mursyid-mursyid yang saya temui mengajarkan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita ini itu bahagian dari nurjat sifatnya. Ya.
Itulah yang bisa berhubungan langsung ke Allah. Dan tiupan yang Allah berikan itu berlangsung setiap waktu 24 jam setiap detik. Bukan sekali tiup langsung, ini enggak. Yang sekali tiup itu adalah hayat. Waktu kita kecil, bayi, itu ditiupkan, itu yang disebut, kata sebagian ulama, itu yang disebut dengan ruh makhluk yang dicipta, hayat. Tetapi ruh yang tadi itu bahagian dari nurjatnya, sifatnya dalam diri kita atau ruh Rabbani, itu langsung ditiupkan Allah. Dan tiupan itu tidak berhenti. Makanya kita punya tenaga, ada kuah, punya sifat ma'ani diberikan Allah. Itu dari Allah semua, pinjaman. Dengan kekuatan yang terbatas, pengetahuan terbatas, pemahaman terbatas. Makanya kita bisa berhubungan langsung ke Allah lewat ruh. Ibarat hotspot YBC-nya, berhubungan langsung connect. Dengan apa? Dengan ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang bisa berdialog langsung dengan Allah hanya ruh. Hei para ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami bersaksi ya Allah. Maka zikir ruh itu zikir memandang, menyaksikan Allah. Inilah zikir yang disebut anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar memandangnya, menyaksikannya, atau merasa disaksikannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Maka zikir itu zikir musyahadah, merasa menyaksikan Allah, memandang Allah, atau merasa dipandang Allah. Zikir itu enggak bersuara, tenang. Ini zikir roh ini. Ada suaranya, mandang saja, mandang Allah yang meliputi segala-galanya. Di balik ruang kosong ini, dia meliputi segala-galanya. Dia tidak ada bentuk rupa warnanya, ya. Di balik alam kosong, di balik alam bening, nggak ada rupa warnanya. Karena kalau yang berupa berwarna itu masih makhluk, tapi dia bisa mengendalikan semua yang berupa yang berwarna, dan dia bisa menghancurkan semua rupa yang berwarna, dan semua rupa yang berwarna dia akan hancur leburkan. Kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya akan binasa kecuali zatnya, wajahnya. Ibnu Abbas mengatakan wajah di situ takwilnya adalah zatnya. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah, di situ ada zatnya, karena zatnya meliputi langit dan bumi. Maka akidah Tahawiyah, akidah salaf yang murni mengatakan wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Itu akidah ma'rifat, Pak. Akidah orang ma'rifat, ulama salaf, akidah sahabat. Bukan akidah awam, orang-orang yang sederhana pemahamannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ruh itu selalu terhubung. Dia sangat mencintai Allah, dia sangat merindukan Allah. Kalau jasmani, kalbunya, kalau jiwa kita, hawa nafsu kita merajai diri kita ini, ruh kita itu menangis, menjerit di dalam. Maka disebutlah oleh Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi ruh, penjara bagi orang beriman. Jadi dia merasa terpenjara oleh pengendalian hawa nafsu setan dalam dirinya. Terpenjara dia, Pak. Nanti mau mati, mau pulang kepada Allah, baru dia merasakan pedihnya, susahnya kembali karena dipenjara oleh hawa nafsu. Nah, itu yang dimaksud dengan penjara itu, ya. Nah, inilah penjelasannya Bapak Ibu secara umum. Ilmu tasawuf itu begitulah dia, dan semuanya ada zikir-zikirnya, termasuk zikir kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir nafs, berdoa untuk supaya jangan dikendalikan nafs, kan ada zikirnya, doanya. Allahumma ati nafsa taqwa, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada nafsku, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung jiwaku, ya. Nah. Kemudian ada juga yang diajarkan Nabi, a'udzubika min su'il akhlaq wal a'mal wal hawa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya akhlak, buruknya amal, dan buruknya godaan-godaan hawa nafsu tadi.
Itu bahagian-bahagian doa yang diajarkan Nabi kepada kita untuk mengendalikan diri. Sekira itu saja pengenalannya. Kita detailkan dengan tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, pas 40 menit. Ibu